Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Elvira Sundari. Walaupun nggak tahu terakhir kali bikin video kapan ya. betul. Kayak semester berapa tuh? Dua semester yang lalu kita bikin video bareng tuh. Kenalin, nama aku Elvira. Kalian bisa panggil aku El atau Vira. Aku merupakan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, Prodi Sastra Arab, Fakultas Ilmu Budaya. Sekarang aku sama temanku yang waktu itu juga bikin video tugas kuliah bareng. Ini siapa namanya? Kalau perkenalkan aku Lutfia, biasa dipanggil Via atau biasanya kalau anak asrama panggilnya Via sih. Iya, Atau Teh Via. Teh Via. Teteh Via udah bersama kita hari ini. Ada di mana kita ini? Di Wisdom Park yang ya kebetulan siang ini lagi sejuk karena kita memilih tempat yang strategis di sini. Benar. Semoga aja nggak hujan ya, soalnya ini kayak udah rintik-rintik gitu. Kali ini kita mau sharing-sharing sama Lutfia tentang kehidupan tinggal di asrama ya. Geser sini Lut. Soalnya kita geser ini disclaimer dulu, ini kita nggak ada briefing Iya, ya. Jadi kita kalau langsung aja ngobrol gitu. kalau videonya ini agak-agak gimana gitu ya, mohon dimaklumi. Iya, nggak dimaklumi. Semoga jelas ya nanti penjelasannya. Jadi sebenarnya video ini aku harap bisa membantu teman-teman yang mencari informasi tentang kehidupan asrama gitu, karena ya emang sedikit gitu video-video yang ngebahas gimana sih Dinamika gitu ya. dinamika dan kehidupan di asrama, apa plus minusnya gitu. Milih untuk anak mahasiswa baru semester 1 itu kan kayak bingung gitu, mau ngekos di mana, apa namanya, asrama di mana gitu. Nah, kebetulan Lutfia ini fasilitator gitu, fasilitator di salah satu asrama UGM. Mungkin langsung aja Lutfia bisa ceritain kenapa milih tinggal di asrama UGM, terus udah berapa tahun, terus kenapa bisa kepilih jadi fasilitator gitu. Oke, jadi perkenalkan ya, aku Pia, salah satu fasilitator asrama Ratnaningsih Bulak Sumur gitu. Di UGM sendiri itu ada 8 asrama. 8, banyak banget kan, dan itu ada asrama putra dan putri. Jadi untuk asrama putrinya ada Ratnaningsih Bulak Sumur, Ratnaningsih Sendowo, Ratnaningsih Kinanti 1, Ratnaningsih Kinanti 2, 3, sama Ratnaningsih Sagan. Nah, kalau untuk asrama putranya itu ada Dharma Putra Baciro, Dharma Putra Santen, dan Dharma Putra Karangjaya. Dan aku tinggal di asrama ini sudah 2 tahun. 2 tahun, lama banget, betah banget ya. Iya, betah banget. Karena apa ya, tinggal di asrama tuh seru banget menurutku gitu. Bahkan aku ini sebagai mahasiswa semester akhir gitu, pengen terus tinggal di asrama. Kenapa tuh yang buat nyaman itu, kenapa pengen tinggal di asrama terus? Yang buat nyaman tinggal di asrama salah satunya karena apa ya, kita bisa menyesuaikan gitu bersama teman-teman yang lain. Jadi kita nggak kesulitan gitu menyesuaikan diri selama kita di Jogja. Pada saat itu kan kita masih maba ya gitu. Jadi menyesuaikan diri itu sangat penting gitu sebagai mahasiswa gitu. Karena ada banyak orang, ada banyak teman-teman gitu. Kita di kamar juga nggak sendiri, ada roommate-nya gitu mungkin ya. Bener banget. Jadi lebih mudah berinteraksi sama orang lain gitu. Dan Elvira sendiri tuh tinggal di asrama juga nggak sih Waktu maba, ya, tapi kayak cuma setahun kurang doang di asrama Kinanti 1 waktu itu. Cuman karena ini ada yang lebih sepuh ya, yang udah 2 tahun dan udah jadi fasilitator juga. Jadi fasilitator tuh apa sih sebenarnya? Itu kebetulan dia juga fasilitator, mungkin bisa kita tanyain fasilitator itu tugasnya ngapain gitu. Oke, fasilitator itu ya bisa dibilang kakak pembimbing mungkin ya. Jadi membantu teman-teman mahasiswa lain itu untuk menyesuaikan diri. Jadi kita juga nanti merancang life skill dan kegiatan-kegiatan seru untuk teman-teman asrama dalam hal menyesuaikan diri gitu sih. Dan kita merekap seluruh data seperti merekap presensi kehadiran, mengikuti life skill yang nantinya itu akan menjadi poin life skill dan poin mulog gitu. Kalau plusnya dulu deh di asrama, kenapa milih asrama gitu? Kenapa teman-teman yang nonton ini kalau mau asrama ya udah gas aja gitu, menurut lu? Selain itu ya ada banyak orang yang bisa membantu kita bersosialisasi dan beradaptasi di Jogja, itu menurut lu ada apa sih kelebihan untuk tinggal di asrama itu apa aja? Oke, jadi yang pertama kelebihan tinggal di asrama adalah fasilitas. Fasilitas. Jadi di asrama ini dengan harga yang sangat terjangkau, khususnya aku kan lantai 2 itu ya sekitar 625 ya. 625 mungkin nanti ke depannya akan ada kenaikan mungkin sekitar 50.000 atau
ya nanti tergantung harganya nanti. Jadi harga tuh nanti per lantai. Oh, per lantai. Jadi Bedanya semakin atas lantai itu dia semakin murah harganya. bisa disebutin coba contohnya dari lantai Dari lantai 3 mungkin ya 500, dari harga sekitar 500 sampai 500 ya. 550 mungkin ya. Terus lantai 2 dari 625 sampai 650 mungkin. Terus lantai 1 itu 700 atau 675 sampai 700 mungkin ya kalau lantai 1. Jadi semakin tinggi itu semakin murah. Iya, kembali lagi tadi ke fasilitas. Jadi dengan harga segitu kita sudah mendapatkan kamar mandi dalam. Terus kamar mandi dalamnya itu ada 2, jadi ada khusus untuk WC buang air kecil dan buang air besar, dan juga ada yang khusus kita mandi. Itu ada 2. Terus juga selain itu kita ada pantry, jadi teman-teman yang suka masak atau bereksperimen gitu ya selama tinggal di Jogja itu bisa menggunakan Itu pantry ada di setiap lantai atau gimana? Pantry ada di setiap lantai masing-masing satu. Kalau di asrama Bulak Subur mungkin berbeda-beda ya setiap asrama. Terus juga kita ada Toyagama, yaitu air minum ya yang disediakan oleh UGM. Karena gitu. Kalau beli air minum itu seliter itu kan misalnya ya 5.000 sampai 8.000 ya. Itu aja 1 liter gitu. Kalau sehari beli 2, kalau ini dapat gratis kan lumayan banget ya kalau dihitung-hitung. Dapat depot gratis itu namanya Toyagama. Iya, Toyagama itu kita bukan hanya air biasa gitu, air minum biasa, tapi kayak ada air dingin, ada air panas gitu. Jadi lengkap banget ya. Lengkap banget gitu. Terus juga ada kulkas. Ada teman-teman yang mau naruh barang-barangnya itu bisa di kulkas. Terus juga selain itu ada ruang belajar dan ruang meeting. Teman-teman jadi gak usah khawatir nih kalau tinggal di asrama takut keberisikan gitu. Untuk meeting gimana itu bisa menggunakan ruang meeting gitu. Ada ruang meeting, ada ruang belajar. Jadi ruang meeting itu juga lumayan besar ya. Kalau dipakai buat ngumpul organisasi itu muat ya? Muat mungkin ya, tergantung jumlah orang. Ngumpul organisasi biasanya atau ngumpul tugas gitu, ngerjain tugas bareng itu gratis ya, nggak ada gratis, biaya sewa itu nggak ada ya? Dengan syarat ya izin terlebih dahulu, izin dan tanggung jawab gitu. Kan ya plus-plusnya gitu ya, banyak fasilitas, terus banyak teman bisa beradaptasi gitu. Ada Toyagama, mungkin akses, ada ini ya, ada Tayogama juga ya. Ada Tayogama dan dekat juga ke stasiun sepeda gitu, jadi bisa pinjem. Jadi ada Tayogama itu kayak bus yang ngelewatin setiap fakultas, jadi nanti dia akan menjemput anak-anak asrama dan membawa mereka ke fakultas masing-masing gitu. Terus ya ada fakultas, ada sepeda, stasiun sepeda itu juga, jadi kayak cukup mudah kemana-mana gitu ya. Itu kan plus-plusnya tuh ya, ada banyak fasilitas yang bisa kalian dapatkan dengan harga murah gitu, tapi dinikmati secara bersama-sama. Kalau minusnya nih kayak males kalau hal-hal yang perlu dipertimbangkan kalau teman-teman yang nonton ini mau tinggal di asrama gitu, mungkin nggak enaknya apa sih gitu? Oke, karena kita hidup bersama ya teman-teman, ya otomatis ada lika-likunya gitu ya, yang namanya kita menyesuaikan diri juga. Ya contohnya ketika kita sharing pantry gitu ya, mungkin ada oknum yang tidak membersihkan bekas masakannya gitu, atau kehilangan barang di kulkas, itu sudah menjadi hal yang biasa gitu di asrama. Tapi tenang aja teman-teman, kita ada peraturan yang mana peraturan itu ya dibuat untuk ditaati ya, bukan untuk dilanggar gitu. Ya seharusnya itu bisa menjadi sejauh ini intensitas teman-teman melakukan pelanggaran ya karena ada aturan tadi, lambat laun jadi berkurang seperti itu. Itu yang masalah kehilangan makan. Mungkin bagi teman-teman yang ikut organisasi nantinya atau kepanitiaan, mungkin kalau ada jam malam nih ngerasa kayak terkekang gitu. Nggak bisa nih kita kalau organisasi pulang misalnya jam 10 atau jam 11. Ada jam malamnya ya? Ada jam 10, jam 11. Itu jam 10. Jam 11. Tapi tenang aja kalau misalnya pulang malam dan teman-teman berencana untuk balik ke asrama itu bisa izin dulu. Oh, bisa izin. Bisa apa izinnya? Ke Pak Satpam. Nanti bisa ditelepon Pak Satpamnya, saya izin pulang malam gitu karena ada kegiatan ini. Nanti kalau diizinkan pintunya, gerbangnya itu tidak akan dikunci. Jadi gerbangnya akan dikunci kalau kita udah izin. Iya. Jadi sebenarnya cukup fleksibel juga ya, jam malam ini kita bisa izin kok kalau emang ada hal-hal mendesak gitu. Gitu. Kalau pun melanggar itu ada sanksinya nggak sih?
melanggar Kalaupun peraturan-peraturan melanggar, asrama ini? ya pertama ada, tapi kita, apa ya, tergantung pelanggarannya. Ada yang kita coba, peringatkan dulu melalui fasilitator, terus ada kayak turun surat peringatan Mhm. seperti itu, atau bisa jadi dikeluarkan kalau itu pelanggaran yang berat. Udah sih kita udah ngebahas, kita udah tahu ya gambaran secara umum plus minusnya tinggal di asrama itu kayak gimana gitu ya. Kegiatannya di dalam ada life skill gitu Iya. ya. Mungkin Lutfi bisa coba di-recap lagi gitu ya, plus minusnya dan, kenapa sih teman-teman yang emang udah punya niatan mau tinggal di asrama, ya udah gas aja gitu untuk meyakinkan mereka nih. Menurut Lut gimana? Mungkin bisa dikasih, recap-nya aja gitu singkat. Oke, teman-teman jangan khawatir kalau tinggal di asrama takut mungkin nggak punya teman atau gabut karena gabut-gabut kalau tinggal di asrama tadi seperti yang Elvira katakan ada life skill dan juga ada mulok. Nah, nanti di setiap life skill ini teman-teman bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai macam asrama tadi yang 8 Elvira. Kita juga bisa merasakan tempat-tempat yang belum kita datangi. Contohnya kita bisa ke Ratnaningsih Kinanti 1 yang vibes-nya yang modern itu gitu. Kita bisa mencoba liftnya mungkin. Terus Ada rooftopnya juga? ada rooftopnya, terus ada tenisnya juga kalau nggak salah ya di Kinanti 1. Terus kita juga bisa coba ke Kinanti 2, 3 yang vibes-nya itu sangat adem, banyak buah-buahan juga di sana. Kadang kita juga ambil-ambilin buah-buahannya juga di sana. Terus juga kita ke Bulak Sumur yang asri dengan pepohonan-pohonannya. Terus ke Baciro itu yang vibes-nya rumah nenek yang hangat gitu ya. Teman-teman bisa ke sana nanti. Dan ke berbagai macam asrama dengan segala keunikannya gitu. Selain itu teman-teman nanti dibantu dalam menyesuaikan diri oleh kakak-kakak fasilitator dengan kegiatan-kegiatan life skill yang seru, dan kita punya kegiatan life skill yang puncaknya gitu, namanya Cultural Festival 13. Nanti itu bukan hanya mahasiswa asrama tetapi juga mahasiswa UGM khususnya Ormada gitu dalam merayakan keberagaman budaya gitu. Acara yang diselenggarakan setiap tahun. Iya, setiap tahun oleh anak-anak asrama. Oleh anak-anak asrama. Jadi semakin erat gitu ya hubungan Betul anak-anak banget. anggota asrama gitu. Mungkin segitu aja sih. Makasih banyak ya Lutfia udah mau cerita-cerita kepada kita semua. Semoga video ini bermanfaat, bisa menjadi informasi yang berguna buat kalian yang emang pengen cari tahu hidup di asrama itu seperti apa dan plus minusnya itu apa. Sekali lagi makasih Lutfia. Terima kasih juga Elvira. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan atau tadi pertanyaan Elvira mungkin yang belum kejawab, bisa tulis komen di aja. kolom komentar. Benar. Oke. Bisa juga reach out langsung di Instagram kita, di Instagramku mungkin di @elvirasun. Lutfia apa Instagram? Lutfia_Zahwa. Oke. Kalau kalian mau nanya seputar kehidupan asrama mungkin sama Lutfia atau kehidupan kuliah, karena kita udah semester 6 gitu kan, ya cenderung udah ngerjain skripsi dan segala macam. Mungkin pengalaman kita ada yang bisa membantu kalian gitu sih ini. Gitu. Sekali lagi makasih Lutfia. Terima kasih. Makasih semuanya. Makasih juga teman-teman. Dadah.